Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari GSCA Kados Medan ingin membagikan sukacita dari kebenaran firman Allah yang akan memberkati saudara pada hari ini, yang kami beri judul Tetap Kuat di Tengah Goncangan yang Terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan bacakan bagi saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar tadi, membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani tadi, saudaraku, di sini kita akan mengerti yang pertama adalah bahwa Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-26 bahwa Ia memberikan janji bahwa satu kali Aku, Tuhan, akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa, saudaraku? Bahwa selama kita masih ada di bumi ini akan digenapi, saudara. Bahwa goncangan-goncangan akan terjadi dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Dan di dalam kitab Ibrani 12 ini, saudara, ini tidak hanya tertulis dalam kitab Ibrani. Ternyata ini juga ditulis di dalam kitab Perjanjian yang Lama di dalam Hagai 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Perkataan yang sama. Artinya apa, saudara? Bahwa kita harus sadar dan kita tidak boleh menjadi kecewa. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus melalui saat-saat di mana iman kita tergoncang, di mana keluarga kita mungkin tergoncang, di mana mungkin dunia pada saat ini tergoncang. Pada saat ini, saudara, seluruh dunia sedang tergoncang oleh adanya pandemi virus corona, saudaraku. Tetapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya itu sedang menunjukkan, seperti dituliskan dalam Hagai 2 ayat 9, bahwa ternyata apa yang kita punya itu begitu rapuh. Bahwa ternyata Tuhan ingin melakukan goncangan di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Baik itu harta benda, baik itu alam semesta, baik itu dalam relationship, baik itu apa saja yang dapat digoncangkan, yang mengalami perubahan. Sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita sebagai manusia kepunyaannya bahwa halo, semua yang kau miliki itu adalah kepunyaanku. Bahwa engkau tidak punya apa-apa. Seperti ayat berkata, kita datang dan pergi dengan telanjang. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak ada seorang pun yang begitu kaya, yang begitu terhormat, yang begitu pintar barangkali, yang ketika dia akan mati, dia akan membawa sesuatu ke dalam liang lahat. Dan saudaraku yang terkasih, goncangan itu kita lihat juga menyatakan bahwa supaya manusia tahu bahwa ternyata, saudara, bumi, langit, dan seisinya itu ada di dalam otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Karena ayat ini berkata, aku akan menggoncang bumi, saudara. Dan ketika kita baca dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat itu berkata demikian, saudara. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan. Kita belajar di sini, saudara, ketika kita mengalami goncangan. Apa saja orang bisa tergoncang. Mungkin engkau bisa tergoncang, saudara. Tiba-tiba engkau divonis dengan vonis dokter yang
membuat engkau akhirnya menjadi lemah, putus asa, tanpa pengharapan, karena engkau tiba-tiba didiagnosa penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dokter mungkin bilang kata, mungkin engkau umurmu sekian hari lagi atau sekian bulan lagi. Mungkin tiba-tiba engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Mungkin keluargamu, mungkin pasanganmu, mungkin orang tua yang tadinya engkau harap bergantung kepadanya untuk dapat hidup. Tetapi dia pergi dan engkau tergoncang jiwamu karena merasa kehilangan akan dia. Mungkin engkau tergoncang juga masalah ekonomimu, saudara. Ya, ketika terjadinya pandemi virus corona yang pada saat ini yang dialami oleh seluruh dunia, saudara, kita lihat juga goncangan ekonomi terjadi di mana-mana, saudara. Lockdown terjadi di berbagai negara, saudara. Orang punya uang tidak bisa pergi dan masuk juga, saudara. Ya, kita lihat, saudara, bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak pertemuan-pertemuan bisnis yang tutup, saudara. Harus mengisolasi diri. Ada orang yang menjadi tergoncang karena biasa sibuk dan dia begitu pusing. Aduh, mau berapa lama ini akan selesai masalah ini? Apa yang harus aku luar? Semua hidup di dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan pikiran yang stres. Ada teman-teman yang berkata, sekarang Bu, di lapo-lapo atau kedai-kedai tua, dikatakan demikian, banyak orang berjerigen-jerigen dia beli tua seperti itu. Kenapa? Karena stres, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat di ayat ini berkata, dan itu dijadikan supaya. Artinya kita mengerti, saudara, pada saat ini goncangan itu diizinkan oleh Tuhan. Goncangan yang engkau dan saya alami, yang bangsa kita alami, yang dunia pada saat ini sedang mengalami dalam berbagai hal, itu di dalam kontrolnya Tuhan. Itu di dalam otoritasnya Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan, saudara. Ada, berarti kita lihat di situ ada tujuannya, saudara. Nah, saudaraku, apa tujuannya? Ayat 27 dikatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan itu mengingatkan kita betapa kita harus sadar, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita selama hidup kita yang sekarang ini, kita tinggal di dalam sesuatu yang dapat digoncangkan, atau kita masih memiliki hal-hal yang tidak tergoncangkan? Dan mengertikah kita apa hal-hal yang tidak tergoncangkan itu? Dan apakah engkau juga memiliki hal-hal yang tidak tergoncangkan itu? Aku selama ini engkau hidup, tapi engkau hidup di dalam dikelilingi oleh hal-hal yang membuat engkau tergoncang dan yang rapuh, saudara. Dan kita lihat ada 3 tujuan kenapa goncangan itu diizinkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang per-1. Ini adalah kita lihat ayat yang di atasnya, yaitu dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa maksud dan tujuan goncangan yang diizinkan itu, yang dijadikan itu, saudara? Yang pertama kita belajar di sini adalah supaya kita sadar bahwa kita dalam hidup ini harus tahu dan wajib, di sini dikatakan wajib untuk masuk di dalam perlombaan, dan kita lakukannya itu harus dengan tekun dan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Dan bagaimana supaya itu akan bisa kita masuk dalam perlombaan yang tekun, saudara? Yaitu tidak ada yang lain. Ayat ini berkata supaya kita meninggalkan beban dan dosa kita. Dan supaya manusia mengerti bahwa tujuan kehidupan ini adalah
bukan hanya di dunia yang sementara ini. Ketika orang sudah mati, bukan berarti sudah selesai tugas. Tetapi badan kita yang terbuat dari debu akan kembali kepada debu. Tetapi roh kita, jiwa kita akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada yang lain. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka jiwanya akan binasa dalam alam maut. Tapi ketika kita dalam Tuhan, ada kehidupan yang kekal. Dan itu akan bisa terjadi, saudara, ketika di dalam hidup kita, kita masuk dalam perlombaan yang tekun dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Adanya goncangan mengingatkan kita supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Supaya kita jangan ikut Tuhan, tapi dosa masih terus dibawa. Padahal Yesus telah menebus engkau dan saya dengan darahnya yang kudus, dengan pengorbanannya di kayu salib. Tapi kita ikut lomba, setengah ikut dunia, setengah ikut Tuhan. Gak bisa, saudara. Jadi kadang-kala, saudara, goncangan terjadi untuk mengingatkan kita apakah kita masih stay fokus, stay connect kepada kerajaan Allah. Yang kedua kita lihat di sini, saudaraku, bahwa ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan baca kepada saudara ayat 10 dan 11 dari kitab Ibrani, berkata demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang kedua kita lihat di sini kenapa goncangan itu dijadikan atau diizinkan oleh Allah yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kita, yang mengontrol alam semesta ini. Yang kedua kita belajar di sini adalah supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Dan ayat 11 dikatakan supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Ayah itu mendidik, menghajar anak yang dikasihinya. Dan itu kita mengerti, saudara, sebagai orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak pernah menghajar anaknya. Tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu. Supaya anak itu akan tumbuh tetap dalam tujuannya, tidak menyimpang, supaya karakter-karakter yang tidak baik boleh dikikis. Nah, kita melihat ada 7 hal yang Tuhan ingin kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan kekudusan dengan goncangan yang terjadi. Dan itu tertulis di dalam ayat-ayat di atasnya. Apa itu buah kekudusan dan kebenaran? Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kadang-kala, saudara, kita tidak sadar dalam hidup ini, kita menganggap kita mampu. Keberhasilan itu karena kekuatan kita, karena tangan kita yang bekerja, karena kaki kita yang melakukan dengan kemampuan kita. Tetapi saudara, ketika ada goncangan, akhirnya kita mengerti bahwa semuanya itu terjadi karena Allah yang memberkati. Karena Allah yang campur tangan. Goncangan terjadi supaya kita mengerti untuk dapat mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini tanganku ini, apa yang aku kerjakan selama hidupku ini, sudahkah berdampak bagi kerajaan surga atau belum? Atau kadang kita menjadi lupa untuk berdoa, sehingga lutut kita menjadi goyah, saudara. Tetapi ketika ada goncangan, lebih kuat kita, saudara. Kenapa? Karena rata-rata orang kan lebih banyak doa, saudara, ketika dia mengalami pergumulan. Ketika dia mengalami satu vonis dokter, saudara, maka dia yang tadinya tidak pernah berdoa, yang tidak pernah baca firman, yang tidak pernah gereja, tiba-tiba menjadi rajin, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, yang kedua kita lihat di sini, apa itu buah kekudusan dan kebenaran? Ayat yang ke-13, di situ dikatakan luruskanlah kaki yang pincang. Ya, artinya saudara, Tuhan mau kita akan melihat kaki kita, apakah sudah melangkah setiap hari
di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan? Sudahkah kakimu itu adalah membawa orang datang kepada Tuhan atau membawa orang jatuh ke dalam dosa? Apakah kakimu itu melangkah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai duta-duta kerajaan surga? Bukankah dikatakan dalam Filipi bahwa engkau dan saya dikatakan kita adalah warga kerajaan surga? Yang ketiga kita lihat saudara, apa buah kebenaran di ayat yang berikut, di ayat yang ke-14. Dikatakan di situ tidak berdamai dan tidak kudus, saudara. Goncangan terjadi untuk melihat bagi kita, apakah hidup kita begitu egois sehingga kita menganggap diri kita benar dan orang lain salah, dan kita tidak mau mengampuni orang bersalah kepada kita, seolah-olah kita yang benar saja. Tetapi ada goncangan membuat kita untuk melihat, ternyata aku perlu orang lain. Bisa nggak saudara bayangkan ketika engkau tidak berdamai, saudara? Terjadi bencana alam seperti begitu, dan tiba-tiba engkau sakit, saudara, tapi engkau sedang bermusuhan sama suamimu, bermusuhan sama anakmu, bermusuhan sama siapa lagi yang di rumahmu, mungkin iparmu, mungkin dengan mertua. Maka engkau akan mengerang sendiri di tempat tidur, karena engkau tidak berani untuk tolong aku sedang sakit. Gak berani karena engkau sedang tidak berdamai dengan orang sekelilingmu, orang yang ada di rumahmu, orang menjadi tetanggamu. Saudara, ketika misalnya rumahmu kebakaran, engkau tidak berdamai dengan tetanggamu, bagaimana kau mengatakan tolong? Bagaimana orang menolong engkau? Karena kau tidak berdamai dan tidak hidup dalam kekudusan, saudara. Yang berikut kita lihat apa buah kekudusan dan kebenaran yang dihasilkan dari goncangan yang diizinkan itu. Yaitu ayat yang ke-15. Di situ dikatakan ada orang-orang yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, sehingga dalam hidupnya muncullah akar-akar kepahitan. Saudara, dalam hidup ini ketika semuanya sepertinya aman-aman saja, saudaraku, ada banyak orang yang meninggalkan gereja. Atau ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, atau ketika dia mengalami masalah, saudara, dia kecewa mungkin dengan hamba Tuhan. Dia kecewa kepada orang-orang di gereja. Mungkin dia kecewa dengan keluarganya, mama, papanya, anaknya, kepada siapa saja. Dan karena itu membuat dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Tetapi saudara lihat ayat ini, orang yang demikian, saudara, maka dalam hidupnya itu dia akan timbullah akar-akar pahit. Bukan bertambah baik orang yang meninggalkan hadirat Allah, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, dikatakan bahwa justru bertambah buruk kehidupannya, saudaraku. Karena timbul akar kepahitan. Nah, goncangan itu mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Murnikan hatimu kembali. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu untuk keluar dari akar kepahitan, saudaraku. Yang berikut kita lihat, saudaraku, di sini adalah, yang berikut adalah dikatakan bahwa ada orang-orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Karena sepiring makanan, sup, kacang merah, saudara, Esau itu menjual hak kesulungannya. Dan ketika ayat itu berkata di dalam ayat 16 dan 17, ketika dia menangis, saudara, tetapi ayat itu berkata dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Goncangan diizinkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa apakah kita masih memiliki sifat, karakter, kehidupan seperti Esau yang begitu gampang meninggalkan Tuhan. Mungkin karena si manis jembatan Ancol, mungkin karena si pria yang ganteng, ya, mungkin karena tawaran jabatan, mungkin karena kemewahan atau apa saja, saudara. Tetapi padahal kita lihat di sini, saudara, bahwa berkat itu hanya akan turun kepada orang yang disebutkan anak sulung kerajaan itu. Ya, nanti kita akan baca itu di dalam kitab Ibrani yang di atasnya lagi, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
apakah kasihmu kepada Tuhan masih sama seperti ketika engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Saya banyak mengkonseling orang-orang, saudara, dan dia berkata, saya dulunya ibu adalah pelayan di gereja, tapi dia menikah dengan orang yang tidak seiman, saudara. Dan akhirnya dia baru datang kepada Tuhan, dia dengan keluarganya, pada saat dia sudah terdiagnosa kena kanker, saudara, kanker payudara, dan suaminya dalam kondisi itu mau menceraikan dia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang berikut adalah di dalam ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan demikian, ada orang yang beribadah, tapi ibadahnya tidak benar, hanya agamawi, tapi hidup tetap dalam penyembahan berhala. Ada banyak orang yang saya layani, saudaraku, dia menyebut dirinya aktif core di gereja, melayani sebagai asal di gereja, tapi saudara, ketika Tuhan membukakan rahasia dalam kehidupannya, masih pergi berdukun, saudara. Masuk dalam penyembahan berhala. Jadi dia boleh datang ke gereja, itu hanya sebagai agamawi saja, saudara. Dan saudaraku, akhirnya orang tersebut yang kami konseling itu baru bertobat ketika mulai ada di ICU, saudara. Ya. Dan yang berikut adalah apa buah kekudusan dan kebenaran. Di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang suka menolak firman Tuhan. Pernahkah saudara mengalami ketika engkau datang kepada orang dan engkau berkata demikian, Pak, anakku, ibu, saudaraku, ayo kita ke gereja. Lihat tanda-tanda zaman sudah terjadi. Lihat, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Datang kepada Yesus, datang menyembah kepada Tuhan. Karena dialah jalan kebenaran kehidupan. Dialah satu-satunya jalan kekekalan dalam hidup ini. Dialah jawaban dalam hidupmu. Maka saudara akan dengar orang yang seperti itu, yang menolak itu, dia katakan, untuk apa aku ke rumah Tuhan? Kalau aku ke gereja, nanti gedungnya runtuh. Wow, saudaraku. Ya. Untuk apa aku berdoa? Emangnya ketika aku doa langsung ada uang turun dari langit? Ya. Nah, ketujuh hal itu yang dalam Ibrani 12 ini, saudara, dikatakan harus dimurnikan, saudara. Untuk menghasilkan buah kebenaran, untuk kita menghasilkan bagian dalam kekudusannya Tuhan. Nah, yang ketiga adalah, saudara, apa tujuannya, saudara? Tujuan yang ketiga adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam ayat 27b. Ini berbicara apa, saudara? Yaitu berbicara bahwa anak-anak Tuhan memiliki keistimewaan, privilege, saudara. Bahwa Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, seperti Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dalam naungan Allah yang Maha Kuasa, yang bermalam dalam naungan Tuhan yang berkuasa, yang hatinya melekat sungguh kepada Tuhan. Maka dikatakan ada banyak dalam Mazmur 91 itu ayat 1 sampai 16, berkat-berkat yang Tuhan berikan, dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari panah yang terbang pada waktu siang, kekelaman malam, ya, sedang mengamuk dan sebagainya. Dan itu berbicara apa, saudara? Bahwa Tuhan mau dunia akan melihat ada perbedaan itu. Ketika ada guncangan, dunia sedang menyaksikan bahwa orang yang di dalam Tuhan dengan yang tidak di dalam Tuhan berbeda ketika dia mengalami goncangan itu. Contohnya Ayub, saudara. Tuhan izinkan dia orang yang saleh, yang jujur, yang benar, dikatakan orang yang terkaya pada waktu itu. Tetapi oleh karena keizinan Tuhan, diizinkan dia digoncang. Apa yang digoncang? Semuanya, saudara. Harta bendanya habis dalam sekejap. Anak-anaknya sangat habis semua, saudara.
Bahkan istrinya juga mencaci maki dia, mengajak untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Bahkan bukan hanya itu, dia sendiri juga mengalami borok, penyakit yang luar biasa, membau, ya, gatal, ya, dari ujung kepala, batok kepala sampai kaki, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, akhirnya Tuhan memuji dia di hadapan iblis. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, untuk mengatakan, lihat hambaku Ayub, dan Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat, saudara, dari yang sebelumnya. Kita lihat juga Daniel, saudara. Ya, orang yang hidup dalam 6 masa pemerintahan raja yang berbeda dan luar biasa kesaksian dalam kehidupannya. Tuhan izinkan dia digoncang, bukan karena kesalahan dia dalam segi pemerintahan, tapi hanya karena dia beribadah setiap hari 3 kali sehari, saudara. Dan dia harus masuk ke dalam gua singa. Tetapi lihat pembelaan Tuhan, hasilnya adalah, saudaraku, bahwa seluruh rakyat yang hidup pada zaman itu harus menyembah Allahnya Daniel. Wow, luar biasa, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego juga demikian, saudara. Dia tidak mau menyembah patung, saudara, ya, pada waktu itu. Dan dia bahkan perapian dinaikkan sampai 7 kali lebih panas, saudara. Tetapi, saudara, Allah menyatakan mujizatnya di tengah bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan. Ada perlindungan, privilege yang luar biasa. Dan supaya dunia melihat sesuatu yang tidak tergoncangkan itu ada pada Daniel, ada pada Ayub, ada pada Sadrak dan Mesak dan Abednego, juga ada pada engkau dan saya. Amin, saudara. Kalau kita baca, saudara, dalam kitab Keluaran, saudara, di mana Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada 10 tulah yang diizinkan Tuhan untuk dapat menyatakan kuasanya di tengah bangsa Mesir, Firaun yang keras kepala dan tegar tengkuk. Yaitu, saudara, banyak tulah, banyak musibah, banyak wabah seperti begitu, ya, banyak bencana. Ada lalat pikat, ada belalang pelahap, ada air menjadi darah, ada gelap gulita, saudara. Dan yang terakhir adalah kematian anak sulung. Tapi saudara akan bisa baca itu dalam kitab Keluaran 8 ayat 22 sampai 23, Keluaran 9 ayat 4, Keluaran 11 ayat 7, saudara. Di situ dikatakan bahwa semuanya itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Goncangan-goncangan itu, malapetaka itu terjadi atas seluruh tanah Mesir dan rakyatnya dan hewan-hewannya. Tetapi Allah melakukan perbedaan kepada orang Israel yang di tanah Gosen, saudara. Dan ketika terjadi tulah yang terakhir, kematian anak sulung, ketika malaikat Tuhan, malaikat maut melihat ada darah yang tercurah, yang tergores, yang ditaruh di ambang pintu rumah-rumah Israel, mereka selamat, saudara. Dan itu berarti, saudara, bahwa supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini masanya gereja Tuhan sadar, saudara, bahwa engkau sedang diperhatikan, bahwa goncangan yang sedang kita alami akan menjadi satu kesaksian bagi dunia, bahwa hanya Yesus saja yang layak disembah, bahwa hanya Yesus yang mempunyai otoritas di surga, di bumi, di bawah bumi, saudaraku. Dan itu makanya ketika saudara baca dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ketika ada orang yang berbicara bahwa apa gunanya engkau beribadah. Firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18 di situ dikatakan, orang yang demikian dikatakan bicaramu kurang ajar terhadap aku. Tuhan katakan demikian. Kenapa, saudara? Karena ayat 18 dia katakan demikian, supaya engkau, hai manusia, melihat perbedaan orang yang benar dengan orang yang fasik, orang yang beribadah dengan orang yang tidak, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan, saudara? Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai dengan 24, di situ dikatakan karena kita, karena engkau dan saya, karena gereja Tuhan memiliki, menerima, datang kepada kerajaan
yang tidak tergoncangkan. Bukankah kita disuruh oleh Tuhan, diajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah atas dunia. Saudara, kita lihat di situ, apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ibrani 12 ayat 22, yaitu Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Kenapa dikatakan kota Allah yang hidup, Yerusalem yang baru? Karena di sanalah Allah, di sanalah Yesus, di sanalah Yesus Allah yang turun menjelma menjadi manusia, yang menyelamatkan kita ada di sana, yang melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ayat 23 dikatakan, dan kepada anak sulung. Lihat saudara, yang tadi ada goncangan yang menghasilkan kita untuk kita sadar apakah kita menjaga anak sulung. Engkau dan saya dikatakan di sini anak sulung yang mempunyai hak, yaitu terdaftar namanya di surga, saudara. Ketika engkau sebagai anak sulung menganggap sepele hak waris kerajaan Allah, saudaraku, kadangkala Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi. Kenapa? Karena Dia mengasihi engkau dan saya, supaya tetaplah engkau tinggal dalam kerajaannya surga yang tidak tergoncangkan itu. Ayat 24 dikatakan apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu engkau datang kepada Yesus yang menjadi pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikannya yang berbicara lebih kuat daripada darah Yesus. Wow, saudaraku yang terkasih, itu luar biasa, saudara, bahwa kita tahu bahwa korban Yesus di kayu salib itu bukan satu korban yang murahan, saudara, tetapi itu yang menjamin engkau dan saya sampai hidup yang kekal. Itu makanya ada Rasul Paulus berkata, bila engkau mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan di dalam masa ini, ingatlah bahwa berkat yang akan engkau alami, yang akan kita alami di dalam kekekalan itu melebihi dari apa yang kita alami, saudara. Sehingga di dalam kitab Mika 4 ayat 1 berkata demikian, bahwa pada hari-hari terakhir, saudara, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini berarti, saudara, ketika engkau dan saya punya sesuatu apa yang tidak tergoncangkan itu berarti, saudara, mau goncangan sekuat apapun, mau goncangan apapun yang dilakukan, ingat firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena ketika kita mengalami itu, ketika Tuhan bicara kepada Paulus, justru dalam kelemahan besarlah nyatalah kuasaku di dalammu. Amin, saudaraku yang terkasih. Dan itu berarti, saudaraku, bahwa kehidupanmu, goncanganmu itu akan membuat bangsa-bangsa akan berduyun-duyun bertanya kepada engkau. Sehingga orang-orang akan menjadi dipulihkan, datang kepada Yesus, dikuatkan dan diteguhkan, dan datang kembali kepada Tuhan. Karena apa yang kita alami, saudara. Tuhan itu luar biasa. Sehingga, saudara, firman Tuhan yang berkata, sehingga setiap mulut akan mengaku, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesuslah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai engkau dan saya, dan penyertaannya adalah selamanya sampai akhir zaman. Itu berarti, saudara, goncangan apapun yang terjadi, ada Yesus di sana. Dalam kitab Mazmur juga dikatakan, Mazmur 46 ayat 4-5 dikatakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya, saudara, sebelum bertukar hari, sebelum kita akan berpikir apa yang akan terjadi ke depan, sebelum engkau merasakan, aduh, apa yang akan terjadi bagi anakku, bagi bisnisku, bagi masa depanku, di situ Tuhan sudah menolong. Wow, itu luar biasa.
Hanya saudara, apakah engkau sungguh-sungguh ada di dalam kota Allah yang kudus itu? Apakah engkau tidak menyepelekan atau membuang hak kesulunganmu seperti Esau? Apakah engkau tetap di dalam nama Yesus? Apakah engkau tetap di dalam pimpinan dan kuasa darah Yesus yang mengcover kehidupanmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu, saudara? Di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dan 1 Yohanes 5 ayat 18, di situ dikatakan, orang yang lahir dari Allah, artinya yang menjadi karakter Kristus, artinya yang lahir baru, yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan, yang mengalami Tuhan setiap hari, yang mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, yang lahir dari Allah. Firman ini berkata, 1 Yohanes 5 ayat 18, maka si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, betapa luar biasa kasih Tuhan. Ketika goncangan itu diizinkan Tuhan, ingatlah bahwa saudaraku, Allah ada di sana. Allah mengambil alih semuanya. Semua di dalam kontrolnya Tuhan. Alam semesta, kehidupan kita, bencana, goncangan dalam kehidupan rumah tanggamu, goncangan di dalam penyakitmu, dalam ekonomimu, dalam keamanan bangsa dan negara, di dalam masa depan yang membuat engkau khawatir, kecewa atau bagaimana. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan itulah yang membuat engkau akan tetap kokoh saat goncangan terjadi. Situasi apapun boleh terjadi. Tetapi ketika engkau dalam Tuhan, maka janji firman Tuhan, engkau akan lebih dari pemenang. Dan Allah kita Allah yang luar biasa. Shalom, salam kemenangan, maju terus di dalam Tuhan, berjalan terus di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom, haleluya, amin.